warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Hudairi selaku guru mata pelajaran filsafat Islam, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas makalah kelompok yang berjudul Filsafat Islami Al-Faruqi. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Pipi Nur Asia Jamil, dan teman-teman saya Dea dan Khairul Fatah. Langsung ke materi. Pengertian pendidikan menurut Islami Al-Raji Al-Faruqi. Menurut Al-Faruqi, di buku Mendidik Generasi Baru Muslim oleh Dr. Muhammad Syafiq, banyak mengemukakan gagasan serta pemikiran yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Bagi Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan untuk keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh para ilmuwan Muslim. Apa yang telah berkembang di dunia Barat dan merasuki dunia Islam saat ini sangatlah tidak cocok untuk Islam. Ilmu sosial Barat tidak sempurna dan jelas bercorak. Barat juga melanggar salah satu syarat krusial dari metodologi Islam, yaitu kesatuan kebenaran. Ia menambahkan adanya sesuatu yang khas Islam. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan yang dicetuskan Al-Faruqi berkaitan dengan idenya tentang tauhid. Hal ini diterangkan dalam prinsip tauhid, ideasionalitas, dan teologi. Sebagai prinsip pengetahuan, tauhid adalah pengakuan bahwa Allah, yakni kebenaran atau al-haq, itu ada dan bahwa Dia itu esa. Pengakuan tentang kebenaran itu biasa diketahui bahwa manusia mampu mencapainya. Menurut Islam Al-Faruqi di buku Islamisasi Pengetahuan, dalam pendefinisian atau pengertian tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, dia menjelaskan bahwa pengertian dari Islamisasi ilmu yaitu sebagai usaha untuk memfokuskan kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun alat ulang data, memikir kembali argumen dan rasionalisasi yang berhubungan dengan data perjuangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut ialah: 1. Keesaan Allah, yaitu bahwa Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta. 2. Kesatuan alam semesta, yaitu bahwa semesta ini yang material, biologis, sosial adalah kesatuan yang integral, masing-masing saling terkait dan saling menyempurnakan dalam ketentuan hukum alam sunatullah. 3. Kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan. Menurut Al-Faruqi, kebenaran wahyu dan kebenaran akal itu tidak bertentangan, tetapi saling berhubungan, dan keduanya saling melengkapi. Karena bagaimanapun, kepercayaan terhadap agama yang ditopang oleh wahyu merupakan pemberian dari Allah, dan akal juga merupakan pemberian dari Allah yang diciptakan untuk mencari kebenaran. Selanjutnya, kesatuan hidup yaitu kehendak Tuhan terdiri atas dua macam. Pertama, berupa hukum alam, sunnah Allah, dan yang kedua berupa hukum moral yang harus dipatuhi, agama. Selanjutnya, kesatuan umat manusia yaitu Islam menganjurkan kebebasan dalam hubungannya dengan kemanusiaan tanpa batas-batas yang senantiasa menghampiri mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya yang bernama Pipi. Saya akan membahas mengenai tujuan pendidikan menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Rencana kerja Islamisasi pengetahuan yang dia gagas yaitu: pertama, penguasaan disiplin ilmu modern; kedua, penguasaan hazanah Islam; dan yang ketiga itu penentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu modern.
Untuk mencapai tujuan ini, ia mendirikan Himpunan Sosial Muslim. Al-Faruqi berperan penting dalam pembentukan lembaga internasional The International Institute of Islamic Thought. Kedua lembaga tersebut secara bersama-sama menerbitkan jurnal American Journal of Islamic Social Science. Kurikulum dan materi menurut Ismail Raja Al-Faruqi itu berkenaan dengan kurikulum. Al-Faruqi ini ingin membuat kurikulum yang diperuntukkan bagi pendidikan para sarjana MA dalam bidang humaniora, yakni selama 4 tahun. Periode ini dibagi menjadi 2 tahun tahapan, meliputi tingkat senior. Setelah menyelesaikan tingkat junior, mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian komprehensif. Jika lulus, ia boleh melanjutkan ke tingkat senior dan menerima subsidi atau gaji. Setelah lulus dari tingkat senior, dia akan menerima gelar diploma dan ditawari untuk bergabung dengan institut menjadi anggota staf peneliti atau memilih. Atas bantuan institut, melanjutkan kuliah untuk meraih gelar profesor doktor dalam bidang studi Islam di Universitas Pakistan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Fatah. Di sini saya akan menambahkan materi pada hari ini, yaitu tentang metode pendidikan menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai proses islamisasi pengetahuan menurut Al-Faruqi yaitu ada 12. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern. Dan yang kedua, survei disiplin ilmu. Yang ketiga, penguasaan khazanah Islam. Yang keempat, penguasaan khazanah Islam tanpa analisa. Yang kelima, penentuan relevansi Islam yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Yang kedelapan, survei permasalahan yang dihadapi umat Islam. Yang kesembilan, survei permasalahan yang dihadapi umat manusia. Yang kesepuluh, analisa kreatif dan sintesa. Yang kesebelas, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Dan yang ke-12 yaitu penyebar luasan disiplin ilmu modern ke dalam penyebaran ilmu-ilmu yang telah diislamisasikan. Dari langkah-langkah dan rencana sistematis seperti yang saya bacakan tadi, yaitu tampaknya bahwa langkah islamisasi sains pada akhirnya merupakan usaha menuangkan kembali seluruh khazanah pengetahuan barat ke dalam kerangka Islam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.